Halo Sobat Milenial, masih sama aku VJ dan pastinya kita masih ngobrol bareng sama Kak Trifty ngomongin soal kuliah di luar negeri. Nah Kak Trifty, tadi kita sempat, Kak Trifty juga sempat sharing gimana sampai pada akhirnya kuliah di luar negeri sana gitu kan, dengan proses seleksi LPDP itu gitu kan. Nah mungkin juga teman-teman di rumah atau Sobat Milenial di rumah juga pengen nih Kak bisa berhasil gitu untuk seleksi atau mengikuti LPDP itu sampai pada akhirnya bisa keluar negeri juga, bisa kuliah di luar negeri juga. Ada gak tips-tipsnya yang bisa Kak Trifty sharing mungkin? Iya, sebenarnya menurut aku ya yang paling penting banget ketika kita mau seleksi ikutan seleksi beasiswa adalah niatnya dulu ya. Karena aku ingat banget waktu itu tuh pada saat pertama kali aku seleksi LPDP, sebenarnya aku tuh bareng-bareng sama teman-teman aku gitu, rame-rame, ayo kita ikut seleksi yuk, kayak gitu-gitu. Aku tuh udah, pokoknya niat aku udah bulat banget, pokoknya aku harus lolos lah gitu. And then tapi di tengah jalan aku lihat teman-teman aku berguguran juga semangatnya gitu loh. Dan pada akhirnya ya mereka nggak pergi gitu loh, maksudnya nggak menuntaskan proses seleksinya gitu loh. Jadi niat itu tuh yang harus bulat gitu, nggak bisa setengah bulat gitu loh. Itu yang paling pertama. Kemudian karena tahap seleksi beasiswa itu banyak, jadi yang paling penting adalah tidak mudah menyerah. Agak terdengar klise, tapi memang begitu. Tapi tidak boleh mudah menyerah, nggak boleh putus asa dan maju terus kayak gitu. Dan yang gak kalah penting adalah berdoa ya, berdoa semoga kita juga lolos. Dan mental kita itu pada saat persiapan kadang akan sedikit jatuh ya, karena detail yang harus disiapkan ketika kita ikut seleksi beasiswa ke UK University atau study abroad itu luar biasa banyak. Misalkan tes IELTS, bikin personal letter, motivation letter, terus juga kita cari recommendation letter gitu, esai, luar biasa banyak. Dan apalagi Indonesian students itu banyak banget yang mengeluh soal IELTS ya. Students yang kuliah ke University of the West of England pun banyak juga yang kayak struggling untuk IELTS-nya kayak gitu. Nah, disitulah kita perlu memahami bahwa preparation untuk study abroad itu memang seperti itu prosesnya, dan kita perlu menjalani gitu, nggak bisa nggak dijalani dengan sabar kayak gitu. Gak ada yang instan ya Kak, semuanya tuh butuh proses yang cukup panjang gitu. Tapi yang paling ini sih niat gitu kan. Kalau cuman mau kecil juga agak susah sebenarnya berarti ya Kak. Iya. Oke Kak, aku penasaran sih Kak, kehidupan Kakak selama kuliah di luar negeri itu seperti apa? Apa sebelumnya Kakak juga pernah sempat kesana atau gimana? Apa itu first time dari pas kuliah itu first time Kakak keluar negeri ke UK dan sampai pada akhirnya disitulah Kakak baru pertama kali gitu tahu culture di sana atau dan lain sebagainya, kehidupan di luar negeri sana apa gimana? Yang pasti sih itu pertama kali ke UK, dan pertama kali aku kayak mengenal culture di Eropa ya, di UK. Dan menurut aku seru banget gitu. Menurut aku sih itu the best moment in my life sih, studying in UK gitu. Dan kangen aja sih sama UK gitu loh, sama UK life. Dan di sana tuh karena aku cukup aktif di beberapa organisasi, jadi kangen juga sama teman-teman aku, baik itu Indonesian friends atau international friends. Jadi sejak dari UK itu aku jadi punya banyak teman dari berbagai negara gitu loh. Dan otomatis ya kalau kita kuliah di UK itu English kalian akan improve sih secara otomatis gitu, karena kalian kuliahnya in English, semua orang in English juga. Jadi itu salah satu benefit ya untuk study in the UK. Terus aku ada kayak misalkan hal-hal baru kayak cuaca yang beda sama Indonesia, terus budaya yang beda juga. Tapi itu buat aku sih seru banget gitu loh. Maksudnya itu salah satu tantangan, tapi seru banget sih ngejalanin life di as a student ya di UK kayak gitu. Kakak ngalamin nggak culture shock gitu selama di sana, terus gimana cara kakak menghadapi culture shock gitu? Oke, UK itu kan negara multicultural ya. Jadi sebenarnya ketika kalian ke UK, kalian itu benar-benar akan ketemu orang dari berbagai negara di sana. Jadi UK itu sebenarnya mereka udah familiar sih sama international people gitu. Untuk culture shock dari segi budaya, aku nggak terlalu ngerasain ya. Maksudnya aku nggak ngerasain culture shock. Lebih ke cuaca sih waktu itu. Cuaca peralihan dari yang biasa tinggal di tropis, kemudian tiba-tiba langsung ke negara dingin.
lumayan ada penyesuaian kayak sekitar 2 mingguan, 2 sampai 3 minggu aku masih penyesuaian kayak gitu untuk penyesuaian cuaca yang ekstrem dingin kayak gitu. Itu aja sih ya, kadang cuacanya yang kadang bikin itu tuh nggak bisa dikendalikan gitu kan, karena itu kan juga berhubungan dengan diri kita ya gitu. Iya, kemana-mana harus pakai coat kan, pakai jaket juga. Padahal biasanya di sini enggak kayak gitu. Jadi ya gitu deh. Oke Kak Tripti, ada nggak sih pengalaman-pengalaman menarik selama tinggal di sana gitu? Pengalaman paling menarik dan paling berkesan ya. Waktu itu tuh aku pernah lagi jalan ke city center, terus aku lihat kok orang-orang ada yang lagi unjuk rasa gitu ya. Terus aku coba jalan, ada apaan sih gitu kan. Itu kebanyakan orang-orang lokal sih di city center itu. Terus pas aku lihat, mereka tuh lagi unjuk rasa anti Islamophobia. Jadi pas aku lewat terus mereka pada bilang assalamualaikum, assalamualaikum kayak gitu. Terus aku jadi kayak itu tuh berkesan banget sih buat aku, kayak oh ada ya kayak gini gitu loh maksudnya. Gitu. Jadi mereka kayak ya nggak mau ada rasis aja gitu, kayak lebih anti Islamophobia, dan mereka kebanyakan orang-orang lokal di situ gitu. Terus sih. Nah, kakak ngerasa kesulitan nggak? Apalagi kan kakak sebagai maksudnya masih orang Indonesia gitu, terus Islam gitu, yang di sana tuh berarti Islam tuh minoritas ya? Minoritas ya, benar minoritas. Itu agak kesulitan nggak untuk maksudnya dalam segi ibadah, misalkan kan kalau misalkan mungkin di waktu-waktu sholat gitu kan kita lagi kuliah di sana dan lain sebagainya, itu tuh ada kesulitan dari hal-hal ibadah, dan sebagai seorang wanita muslimah tuh ngerasa ada hambatan nggak selama hidup di sana? Sebenarnya banyak yang belum tahu ya bahwa di UK itu populasi muslim itu cukup besar, ada sekitar 4 juta Muslim di UK, dan masjid itu di seluruh UK itu kurang lebih ada 2.000. Jadi bahkan wali kota London kan juga Muslim kan. Jadi Muslim atau Islam itu bukan hal baru di Inggris, itu tuh udah something yang common ya menurut masyarakat Inggris sebenarnya, terutama di kota-kota besar begitu. Jadi berdasar aku di sana, kalau ibadah sebenarnya untuk sholat itu di setiap building biasanya ada, cuman dia tuh ruangannya itu kayak ruangan untuk semua agama gitu loh. Jadi ada satu ruangan kayak ruangan ibadah, tapi agama apapun bisa ibadah di sana, termasuk Islam kayak gitu. Nah kalau tempat ibadah sih kayak gitu ya. Dan masjid yang benar-benar masjid gede itu tuh banyak banget. Tapi aku juga pernah sih ngalamin sholat di pinggir jalan gitu, sama di apa sih kayak lorong mall gitu, lorong shopping mall aku pernah juga, karena waktu itu aku lagi jalan-jalan yang sholat di pinggir jalan itu, aku ke Kumbria ya, waktu itu tuh nggak ada tempat sholat tuh kan, kayak daerah terpencil gitu. Ya udah abis aku sholatnya di pinggir jalan aja gitu, karena juga nggak ada tempat space untuk sholat juga kayak gitu sih. Jadi tempat sholat banyak, tapi in some cases kita akhirnya terpaksa harus sholat di tempat-tempat yang bukan buat sholat sih kayak gitu. Yang paling ngerasa kayak kayaknya waktu itu pernah sholat di kayak jadi di shopping mall, terus dia ada lorong ke area parkiran gitu. Akhirnya aku sama teman-teman aku sholat di situ, dan orang-orang tuh kayak lalu lalang gitu. Gitu sih, pernah sih di situasi itu, dan ya itu pengalaman juga sih yang unik buat aku ya, karena kan biasanya kalau di Indonesia kan kita masjid setiap meter kayaknya ada deh. Nah, setiap meter juga sih, tapi maksudnya kayak banyak banget gitu loh, kayak satu kota aja masjid ada ratusan gitu kan, gampang banget kalau misalnya mencari masjid di Indonesia kayak gitu. Dan aku juga cukup aktif di beberapa ya Islamic societies kayak ya, jadi kayak aku juga setiap hari Sabtu itu datang ke masjid, aku ikutan kayak Islamic class gitu. Jadi seru banget deh pokoknya di sana tuh, Islamic society-nya tuh kuat gitu loh. Jadi maksudnya udah ramah lah ya. Kan kadang selama ini tuh kadang banyak gitu film-film yang kadang gimana ya, kesannya tuh memberikan kesan bahwa kalau kita Islam di keluar negeri gitu kadang agak-agak rasis dan lain sebagainya. Kalau untuk sekarang yang kakak selama ini ngejalanin di sana gimana? Untuk respon orang-orang lokal sekitar tuh seperti apa? Jadi di negara lain masih ada yang kayak diskriminasi. Di UK itu Muslim friendly, tapi kalaupun ada yang misalkan nggak suka sama Muslim, mereka tuh nggak nunjukin biasanya. Orang di sana tuh nggak nunjukin, ya diem aja gitu loh. Kemudian tadi pertanyaannya apa lagi? Jadi
berarti di sana tuh Muslim friendly ya. Jadi nggak terlalu gimana banget gitu kan. Kadang kan maksudnya yang ada beberapa yang maksudnya yang kita lihat gitu di film tuh kayaknya gimana banget gitu. Orang pakai kerudung gitu kan sampai pada akhirnya didiskriminatif dan lain sebagainya. Kalau di sana berarti enggak ya? Enggak sih, meskipun ada ya, kalaupun ada itu biasanya di daerah-daerah terpencil dan mereka yang kurang educated juga karena mereka kurang wawasan gitu loh tentang Islam itu seperti apa. Nah, kalaupun ada itu biasanya di UK yang daerah yang terpencil banget dan orang-orang yang kurang well educated karena mereka kurang wawasan Muslim itu seperti apa dan mereka tidak pernah punya interaksi dengan komunitas Muslim atau mereka nggak pernah punya teman Muslim. Nah, tapi untuk di daerah-daerah kota-kota besar di Inggris itu mereka sudah pernah berinteraksi dengan Muslim community dan mereka sudah punya teman Muslim, mereka udah ada gambaran Muslim tuh seperti apa sih kayak gitu. Aku pribadi sih waktu di sana aku pernah kok ngobrol sama orang-orang lokal tentang Islam gitu ya di dalam bis. Terus mereka ngobrol, mereka open minded banget kok. Mereka tahu kalau misalkan case-case yang terjadi seperti yang digambarkan media itu sebenarnya hanya oknum grup-grup yang mengklaim diri mereka sebagai Muslim. Jadi sebenarnya mereka banyak orang yang open minded sih. Dan untuk Muslim itu seperti apa ya, mereka banyak sih yang nanya sama aku. Kayak teman-teman non Muslim aku tuh banyak yang nanya juga, kenapa sih kamu pakai hijab, kenapa sih kamu nggak minum alkohol, kenapa sih kamu nggak ini, kenapa kamu begitu, kenapa kamu begini. Dan dosen aku bahkan juga pernah nanya kayak waktu aku lagi ngerjain tugas akhir dan aku lagi ada bimbingan sama dosen aku juga orang lokal ya, maksudnya dari UK. Dia nanya gitu loh sama aku, discuss tentang Islam itu seperti apa. Terus dia juga pengen tahu pendapat aku tentang gambaran Islam di media. Dan mereka sangat open mendengarkan dan mereka memahami gitu loh dari penjelasan yang aku sampaikan bahwa apa yang digambarkan di media itu sebenarnya ya nggak seperti yang sebenarnya. Itu hanya beberapa oknum yang melakukan hal-hal yang nggak baik, misalkan kayak gitu. Seru sih ya, maksudnya dengan ngedengar cerita Kak Trifty gitu jadi penasaran banget gitu kan. Aduh Kak Trifty, aku pengen tahu dong perbedaan. Mungkin Kak Trifty juga kan pernah kuliah di Indonesia terus kuliah di luar negeri. Apa sih Kak perbedaannya yang sampai pada akhirnya maksudnya apa ya, jadi beda gitu kan? Kalau di Indonesia gimana, kalau di luar negeri gimana? Yang pasti sistem pendidikannya beda banget ya. Kayak di Indonesia itu kita punya IPK kan, di UK kita nggak ada IPK. Terus tugas itu, aku nggak tahu sih waktu di Indonesia aku ngerasa tugas tuh kayaknya banyak banget, setiap minggu aku punya banyak tugas gitu. Tapi di UK itu kita sebenarnya tergantung jurusan sih. Jadi ada jurusan yang dia tuh exam, ada yang tugasnya tuh paper. Kalau aku kan kebanyakan paper ya. Ada yang tugasnya project. Jadi kalau kita bahas tentang pendidikan sebenarnya tergantung jurusan juga. Cuman karena aku waktu itu communication dan aku banyak tugas paper juga. Dan biasanya kalau misalkan aku dikasih tugas nih, nanti tuh deadline-nya itu misalkan berapa minggu ke depan kayak gitu. Jadi aku punya space untuk ngerjain gitu. Aku sih ngerasa beda sistem pendidikannya, tapi dua-duanya sama-sama bagus menurut aku. Sistem pendidikan maksudnya kuliah di Indonesia ataupun kuliah di UK, dua-duanya sama-sama positif, sama-sama baik gitu. Mungkin keunggulan untuk mungkin bisa jadi apa kalau di luar negeri itu bagusnya seperti apa Kak sih sistem pendidikan ya, apalagi kan mungkin ya maksudnya di Indonesia juga bagus gitu, mungkin di luar negeri ada gak sih sistem pendidikan yang bagus yang sampai pada akhirnya mungkin bisa dijadikan evaluasi untuk di Indonesia gitu. Tapi mungkin Kak Trifty kita akan bahas setelah yang satu ini karena kita harus jeda dulu. Jadi pemirsa penasaran seperti apa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.